wabarakatuh. Welcome back to my channel bersama saya Mrs. Puri. Bagaimana keluarga hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan bahagia senantiasa. Senang sekali Mrs. Puri bisa menyapa teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam keadaan yang bahagia dan bersyukur sekali ya. Karena Mrs. Puri akan memberikan informasi semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang belum subscribe, yuk subscribe dulu, kemudian like, jangan lupa di share ke banyak orang agar banyak orang juga yang memperoleh manfaat dari video yang Mrs. Puri berikan. Oke, terima kasih yang sudah subscribe ya. Kita lanjut ya sahabat Mrs. Kita berbicara tentang smartphone atau HP Android. Di zaman sekarang ini ya, kebanyakan orang memang sudah memiliki HP canggih atau smartphone ya, HP-nya namanya Android. Mungkin bagi orang yang belum menggunakan smartphone bisa dibilang, oh sebagian orang hari gini HP-nya masih jadul, aduh kudet banget sih lah. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu, tapi tidak masalah sahabat Mrs. Yang penting sahabat Mrs. di sini bisa menggunakan handphonenya dengan bijak ya. Memang peranan pentingnya smartphone ini dalam kehidupan kita pada zaman milenial ini sangat berperan penting. Karena apa? Setelah informasi diperoleh dari sana, akan tetapi kita juga harus bijak dalam menggunakan smartphone yang kita miliki ya. Jangan sampai smartphone itu menjadi ladang pencairan energi negatif ya. Kalau sahabat Mrs. mencairkan energi negatifnya lewat smartphone ya, sayang banget teman-teman. Di sini teman-teman yang sudah memiliki pahala, kemudian jangan sampai pahalanya luntur gara-gara ujar kebencian menggunakan smartphone ya. Ajang hibah, misalkan ajang mengolok-olok teman lewat sosial media, sindir menyindir lah, itu tidak berkah, yang akan mengurangi amalan baik teman-teman yang selama ini sudah teman-teman kerjakan. Jadi jangan gunakan smartphone teman-teman dengan hal-hal yang negatif ya, eman-eman teman-teman. Oke sahabat Mrs. serius nanya nih, pernah nggak sih sahabat Mrs. kebablasan atau lupa waktu dalam menggunakan smartphone sampai menyebabkan ambyar? Yuk dijawab. Terus berapa lama sih sahabat Mrs. bisa bertahan berjauhan dengan HP teman-teman? 5 menit? 2 menit? Atau bahkan 1 jam? Yuk dijawab dulu dalam hati ya. Boleh sahabat Mrs. ya menggunakan handphone, akan tetapi harus bijak dalam menggunakannya. Jangan sampai sahabat Mrs. di sini mubazir dalam menggunakan waktunya, scroll WA, kemudian stalking orang di Instagram, update status nggak jelas lah, ini yang menyebabkan hal-hal produktif teman-teman itu terabaikan atau terganggu gara-gara overtime dalam menggunakan handphone teman-teman. Kalau teman-teman merasakan hal seperti itu, teman-teman ada pada video yang tepat. Kita langsung saja, bagaimana sih memanajemen ya menggunakan smartphone dengan bijak. Yuk kita intip satu persatu. Check it out. Yuk, gunakan smartphone-mu dengan bijak dan memanajemennya dengan baik agar ya aktivitas pokokmu tidak terganggu dengan penggunaan smartphone yang overtime ya. Bagaimana sih caranya Mrs. Puri? Yuk kita intip tips yang pertama ya. Kita menggunakan smartphone misalkan bisa menggunakannya dengan saling support kepada teman, saling memberikan motivasi ya, memberikan semangat hidup agar tetap bahagia, agar tetap semangat menjalani pembelajaran daring yang saat ini dilakukan yang sudah hampir lebih dari 1 tahun ya. Seperti itu. Jadi kita saling support, memberikan motivasi, memberikan energi positif, memberikan kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Oke, tips yang kedua, sahabat bisnis bisa menggunakan smartphone-nya sebagai sarana pendukung untuk melakukan pembelajaran daring. Misalkan, sahabat bisnis bisa menggunakannya, yang pertama bisa mencari informasi-informasi berkaitan dengan pembelajaran daring, misalkan bisa membaca e-book, kemudian bisa mencari video pembelajaran yang lain, bisa menanyakan kepada guru, kemudian menanyakan kepada teman, ya, sehingga melakukannya dengan hal-hal yang bermanfaat. Tips yang ketiga, sahabat bisnis bisa melakukannya dengan refreshing. Misalkan jenuh dengan pembelajaran daring, bisa nih menggunakan smartphone-nya dengan refreshing, misalkan main game, kemudian membaca kajian-kajian yang bermanfaat untuk menyegarkan rohani kita. Kemudian kita juga bisa menggunakannya dengan bermain musik. Tips yang keempat, sahabat misis bisa menggunakan smartphone-nya untuk kegiatan-kegiatan yang positif, misalkan membuat konten-konten yang positif, misalkan bisa membuat konten kreator YouTube misalkan, atau memberikan motivasi-motivasi yang positif melalui status sosial medianya. Seperti itu ya teman-teman. Tips yang kelima, sahabat misis, hindari penggunaan handphone yang overtime karena bisa menyebabkan mager yang berkepanjangan sehingga aktivitas pokok sahabat misis menjadi terganggu. Ini tidak disarankan ya sahabat misis. Jadi hindari penggunaan handphone yang overtime. Di tips selanjutnya, sahabat bisnis bisa menjauhkan HP-nya sebelum tidur minimal 1 jam. Jadi kalau misalkan mau tidur, kira-kira HP-nya dimatikan kemudian atau ditaruh di tempat yang jauh dari kita, sehingga kita tidak terdistraksi karena kita mau tidur, sehingga waktu tidur kita tidak terganggu. Seperti itu, bisa digunakan untuk latihan-latihan awal sebelum menjelang tidur. Oke, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih videonya sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video yang lebih menarik dan lebih mengesankan. Oke, see you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.